Dicegat hantu harimau. Pengalaman penjual bakso dicegat hantu harimau di hutan jati. Kisah ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh tetangga saya seorang penjual bakso, kejadiannya sekitar tahun 80-an. Keren nih, cerita lama biasanya kan. Tetangga saya ini bernama Pak Rajuki. Beliau berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Beda dengan pedagang bakso zaman sekarang, Pak Rajuki berdagang bakso antar desa, di mana ada keramaian, hajatan, layar tancap, orkes, dan sebagainya. Pak Rajuki akan datang dan berdagang di sana. Waktu itu Pak Rajuki berdagang ke desa Banjaranyar. Jarak desa tersebut dari rumahnya sekitar 7 km dan harus melewati hutan jati yang pada saat itu hutannya masih lebat dan menyeramkan. Jam 4 sore Pak Rajuki berangkat menuju desa Banjaranyar. Dalam perjalanan biasa saja, paling sesekali ada ular lewat di jalan. Singkat kata, bakso dagangan Pak Rajuki habis terjual. Dan jam 11 malam, Pak Rajuki pun segera berkemas dan pulang mendorong gerobak baksonya. Pak Rajuki ini orangnya termasuk pemberani guys, dan tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Sekitar 2 kilo perjalanan, jalanan yang dilalui masih ada rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah. Walaupun begitu jalanan sudah sepi dan gelap. Karena tahun segitu belum ada listrik. Gerobak bakso Pak Rajuki ini hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Akhirnya, sampai juga Pak Rajuki memasuki kawasan hutan jati yang masuk ke wilayah desa Kaligimber. Kawasan hutan jati ini panjangnya sekitar 5 km. Dalam kawasan itu terdapat 5 buah jembatan. Jalanan aspal nggak semulus sekarang. Aspal masih kasar dengan adanya batu-batu kerikil. Di kanan kiri jalan masih banyak terdapat ilalang dan semak yang tinggi. Konon di hutan ini, selain banyak lelembutnya, juga banyak binatang buas beneran. Masih ada harimau asli, ular sanca segede drum minyak, ular kobra, babi hutan, kalajengking, dan lain-lain. Buat aku lebih serem sih ini. Tapi semua itu tak membuat takut dan gentar Pak Rajuki. Karena keinginan dia hanya satu, yaitu pulang bertemu anak istri tercinta. Tepat jam 12 malam, Pak Rajuki mulai memasuki kawasan hutan jati. Suasana sangat sepi sekali, dan tak ada pejalan kaki. Sepeda motor nggak ada, ataupun mobil yang lewat juga nggak ada. Maklum, tahun 80-an masih jarang sekali orang yang memiliki kendaraan, apalagi di wilayah pedesaan. Hawa dingin mulai terasa dan seperti menusuk tulang. Pak Rajuki terus berjalan sambil mendorong gerobak baksonya. Sampai pada jembatan pertama, perjalanan aman. Tidak ada sesuatu yang mengganggu. Namun ketika memasuki jembatan kedua, tiba-tiba ada kabut datang. Pandangan Pak Rajuki yang hanya mengandalkan cahaya lampu minyak jadi semakin sedikit jarak pandangnya. Pak Rajuki terus berjalan sambil sesekali kaki kirinya meraba-raba batas aspal di kiri jalan. Lalu terdengar suara hewan-hewan malam, ada suara burung hantu, suara burung kedasih, dan lain-lain.